Di episode ini, kita langsung menuju Jatmiko yang di saat itu sedang berada di tengah hutan dan tiba-tiba didatangi oleh Grandong. Pemuda itu menjadi bingung dan heran melihat tingkah makhluk aneh yang sepertinya ingin memeluk dirinya tersebut. Jatmiko memang sama sekali belum mengetahui kabar tentang keberadaan Grandong, padahal dirinya pernah menjadi budak pengasuh bocil setan tersebut. Akan tetapi, ketika itu ia sedang tidak sadar sehingga ia tidak ingat apa-apa. Tampaknya Grandong yang telah mengenal Jatmiko sebagai pengasuhnya itu pun ingin digendong seperti sebelum-sebelumnya. Manusia atau binatang? Hah? Aneh. Bentuknya seperti manusia, tetapi mukanya, aku yakin ini pasti manusia. Bertaring, berarti dia bukan manusia. Celaka. Anak ini menempel kuat pada tubuhku. Bagaimana aku bisa melepaskannya? Kini Grandong pun benar-benar sudah menempel erat di punggung Jatmiko, dan pemuda itu tidak sanggup untuk melawan kekuatan makhluk setan tersebut. Di malam itu, bocil setan tersebut pun menggerakkan Jatmiko ke sebuah perkampungan untuk mencari mangsa seperti biasa. Setelah melihat keberadaan seorang wanita yang berada di luar rumah, tiba-tiba Grandong pun melompat dari gendongan Jatmiko dan langsung menerkam mangsanya. Jatmiko pun melihat semua kejadian mengerikan itu dengan jelas. Ia pun kini baru menyadari bahwa makhluk tersebut adalah setan jahat, sehingga kemudian ia pun segera mengambil tindakan. Kurang ajar. Rupanya aku berhadapan dengan makhluk setan. Hei! Celaka. Kembali. Makhluk apa ini? Ya, setelah semuanya jelas, Jatmiko pun berusaha untuk menghancurkan makhluk jahat alias Grandong itu. Namun ternyata ia kebal terhadap keris pusaka dan pukulan-pukulan sakti miliknya. Pemuda itu pun menjadi bertambah penasaran dengan Grandong. Ia pun kemudian meningkatkan serangan-serangannya dengan mengeluarkan ajian dan jurus-jurus rangkaian 3 serangkai jati. Grandong sendiri pun mencoba untuk kabur melarikan diri, namun Jatmiko tidak mau membiarkannya lepas begitu saja. Ia pun telah bertekad untuk menghabisi makhluk setan tersebut. Ajian Margopatiku saja tidak mempan. Aku harus mencarinya sampai ketemu, karena dia sangat berbahaya bagi orang banyak. Semuanya tunggu di sini. Saya akan jemput rombongan guru. Mungkin mereka sudah sampai. Kini kita menuju kepada rombongan Sembara yang di saat itu telah sampai di salah satu kamar penginapan dengan membawa kerangkeng mak lampir. Sembara pun kemudian berpura-pura baru masuk ke dalam penginapan dan memesan beberapa kamar, padahal sebenarnya ia telah masuk terlebih dahulu. Setelah membayar, ia pun segera menuju gapura pintu masuk penginapan untuk menyambut gurunya beserta para kiai yang melewati jalur darat. Namun di saat yang bersamaan, dirinya melihat ada 3 orang bertampang kasar yang juga baru memasuki penginapan tersebut. Malampir ada di kamar nomor 7, Guru. Kamar-kamar di sampingnya masih kosong? Masih. Sudah kami pesan juga, Guru. Bagus. Jangan sampai diisi orang lain. Ternyata siluman harimau kumbang itu selalu ingin menjerumuskan aku ke dalam kekuasaan musuh-musuhku. Tidak bisa, Tuan. Ketika kamar sudah dipesan. Tidak peduli. Kami minta kamar yang 6 dan 7.
suruh dia pindah ke kamar lain. Katakan kepada tamumu bahwa 3 sangga bersaudara yang meminta dia pindah. Ketiga orang yang baru masuk itu pun memesan kamar yang telah dipesan oleh Sembara. Mereka pun memaksa pemilik penginapan untuk membatalkan pesanan Sembara dengan jaminan nama besar mereka, karena mereka adalah 3 sangga bersaudara yang telah terkenal di dunia persilatan. Mereka bertiga pun yakin jika Sembara mendengar julukan mereka, maka pemuda itu akan ketakutan dan segera pindah ke kamar yang lain. Namun ternyata dugaan mereka pun salah besar, karena mereka belum mengetahui siapa pemesan kamar tersebut. Tamumu akan gentar ketakutan. Mereka pasti pindah jauh-jauh. Tidak. Kami tidak akan pindah. Silakan Kiai, kamar sudah disiapkan. Berhenti! Berani melangkah? Putus kepalamu. Kalian pernah dengar nama 3 sangga bersaudara? Mereka sekarang berdiri di hadapan kalian. Rupanya ada tugas menarik Gusti Kanjeng Majikan Doro Juragan. Iya, Kalagondang. Beri pelajaran orang sombong itu. Kalagondang yang tiba-tiba muncul pun kemudian diperintahkan oleh Sembara untuk memberi sedikit pelajaran terhadap orang-orang sombong tersebut. Dengan senang hati, siluman serigala merah tersebut pun melaksanakan tugasnya dengan tertawa-tawa. Ia pun mengerjai ketiga orang sombong itu, sebab mereka tidak bisa melihat dirinya, sehingga membuat ketiga orang itu ketakutan serta kebingungan. Mereka pun saling tonjok-tonjokan satu sama lain, karena mereka tidak bisa mengendalikan gerakan-gerakan yang telah dikontrol oleh Kalagondang. Tidak bisa! Tanganku ini bergerak sendiri! Malah pingsan di sini. Kudri, Komar, kemari semuanya. Iya, Juragan. Angkat tamu-tamu ini ke kamar 11. Cepat ke kamar 11. 3 sangga bersaudara yang pingsan itu pun kemudian dimasukkan oleh pemilik penginapan di salah satu kamar sembari menunggu mereka siuman. Sementara itu, Mak Lampir yang kini hanya tinggal dijaga oleh Basir seorang diri pun mencoba untuk memutar otaknya supaya ia bisa mengelabui manusia gendut tersebut agar ia bisa lolos dari kerangkeng Nur Wahid itu. Di saat itu, Basir pun kebetulan sedang kebelet kencing. Ia pun kemudian keluar sebentar dari kamar tersebut. Dan ketika kembali, si gendut itu pun memergoki ada seorang pelayan penginapan yang masuk dan melihat keberadaan Mak Lampir di dalam kerangkeng. Ia pun menjadi marah karena seharusnya memang tidak boleh ada seorang pun yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam kamar tersebut. Aduh, lancang sekali ya, lancang kamu. Ada apa, Sir? Kenapa orang itu ada di dalam? Itulah, makanya orang ini mau aku cabutin rambutnya sampai gundul. Ampun Tuan, saya ketok-ketok pintu sampai lama, tapi tidak ada jawaban. Ceroboh. Kau yang salah, Sir. Lepaskan dia. Loh, kok? Tapi Bara... Lepaskan. Tapi dia sudah mengetahui rahasia kamar ini, Sembara. Kamu penyebabnya, Sir. Semilik kete. Jangan seenaknya menuduh, Sembara. Aku ini kan bukan malaikat. Wajar kan sekali-kali aku lupa? Wajar, wajar. Setiap kali lupa kau bilang wajar. Di malam harinya, 3 sangga bersaudara yang telah siuman pun kemudian memanggil pelayan yang tadi siang masuk ke dalam kamar Mak Lampir. Mereka pun memberi orang itu uang yang cukup banyak supaya ia mau memberitahukan tentang apa yang dilihatnya di kamar nomor 7 tersebut. Melihat uang sebanyak itu, pelayan tersebut pun jelas langsung menjadi mata duitan, sehingga ia pun segera mengatakan apa yang dilihatnya di kamar tersebut. Apa yang ada dalam kamar itu? Hanya seorang nenek-nenek yang ditahan di dalam kerangkeng. Nenek-nenek? Kau kenal siapa nenek itu? Jadi betul-betul pertama kali kau lihat mereka? Saya tidak tahu siapa mereka dan datang dari mana. Ya sudah. Kita harus membalasnya.
Ternyata mereka itu penjahat. Orang itu pun kemudian memberitahukan kabar tentang adanya nenek-nenek yang ditawan di dalam kerangkeng oleh rombongan Kyai Jabat kepada dua kawannya. Mereka bertiga pun kemudian berencana untuk menyelidiki siapa sebenarnya nenek-nenek yang ada di dalam kamar tersebut, sekaligus ingin menyelamatkan nenek-nenek yang mereka anggap adalah orang tua tak berdosa itu. Sementara itu, Kyai Jabat dan yang lainnya pun sedang berunding di kamar yang lain untuk menentukan langkah yang akan mereka ambil selanjutnya. Mereka semua begitu ceroboh karena meninggalkan Mak Lampir yang kini hanya dijaga oleh Basir dengan dibantu Kalagondang. Padahal mereka semua tahu kalau Mak Lampir tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berisik! Sudah bel tak tahu diri. Kau tahu, aku sedang senang. Sebentar lagi aku akan bebas. Ya, sebentar lagi masuk akhirat. Jin yang membantu lawanku kemarin. Di sini ada pesta agung. Hadirlah. 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 Mau kemana? Mau kemana? Sebentar. Ternyata ketiga sangga bersaudara itu telah mengetahui kelemahan serta cara untuk menangkap Kalagondang, sehingga kini mereka pun berusaha melakukannya dan tampaknya berhasil, sebab Kalagondang pun tampak terpengaruh dan segera pergi meninggalkan Basir untuk memenuhi undangan suara tersebut. Basir pun hanya bisa mengumpat berkali-kali karena Kalagondang yang ditugaskan menemaninya justru kini malah pergi entah kemana. Kamu juga. Nah, rezeki nomplok. Buat siapa? Pak Supa. Ya aku ini. Supasir. Biasa dipanggil Basir. Sini. Ya, memang kesalahan besar telah dilakukan oleh Kyai Jabat dan kawan-kawannya, sebab Basir dan Kalagondang adalah dua orang yang paling lemah pertahanannya di kelompok tersebut, dan mereka berdua mudah untuk dikibuli oleh musuh, sehingga kini kehilangan tawanan adalah taruhannya. Basir yang memakan makanan beracun itu pun kemudian menjadi mabuk, dan tak lama kemudian ia pun langsung pingsan di tempat. Setelah itu, ketiga sangga bersaudara itu pun memasuki kamar Mak Lampir untuk membawa kabur kerangkeng tersebut. Aksi mereka ternyata juga didukung oleh pelayan penginapan yang mata duitan itu. Sementara itu, rombongan Kyai Jabat yang sedang berunding pun dikejutkan dengan getaran yang terjadi kepada Panglima Kumbang yang merasakan sesuatu telah terjadi terhadap tawanan mereka. Apakah Handika tidak merasakan sesuatu? Masya Allah. Kita kecolongan. Celaka. Kemana Kalagondang? Bukankah yang kusuruh jaga dia dan Basir? Apa yang harus kita lakukan di sana? Mengejar Mak Lampir. Mereka sudah kabur, Guru. Andika tahu bentuk rajahan apa ini? Tricakra Byuha. Betul. Kalau begitu kita akan menghadapi musuh yang sakti dan licik, Guru. Ya, Mak Lampir pun telah menghilang dari tempat tersebut. Santalima pun memberitahukan kalau Kalagondang kini sedang ditawan oleh ketiga orang yang mencuri Mak Lampir. Kyai Jabat pun kemudian memanggil pemilik penginapan dan menanyakan siapa ketiga orang yang telah berani berbuat lancang tersebut sebenarnya. Siapa mereka sebenarnya? Mereka Kisangga Paleng, Kisangga Badung, dan Kisangga Bududak. Nama-nama itu seperti jenis ilmu ular. Benar. Mereka memang penganut ilmu ular. Apakah Panglima mengetahui Basir tidak sadarkan diri waktu itu? Tidur mendengkur begitu rupa. Basir memakan makanan yang sudah dicampur dengan ramuan penidur. Pasti dapat bantuan dari orang dalam. Betul, Kiai. Kini mereka pun baru menyadari bahwa semua yang terjadi pasti ada kaitannya dengan orang dalam,
sehingga mak lampir bisa lolos. Panglima Kumbang pun kemudian memberitahukan bahwa pelayan penginapan tersebutlah yang telah membantu ketiga sangga bersaudara untuk melancarkan aksinya. Kiai Jabat yang geram pun kemudian menyatakan bahwa orang tersebut harus dihukum. Namun ternyata orang itu kini telah sedang dihukum oleh Datuk Larang Tapa di luar sana. Anjing siapa itu? Anjing jin merah, Kiai. Aneh, dia ketakutan, seperti ada yang mengejarnya. Iya, jangan-jangan dia sudah... Di, ada apa, Di? Anjing jin merah bisa berbahaya kalau sampai memasuki tubuhnya. Tolong dijaga, Datuk. Jangan sampai pegawai itu jadi mendadak dan telanjang di depan orang banyak. Baik. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam anak 90-an.